Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tutorial dari ZW3D. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang part 2D sheet ya. Jadi dari kita membuat gambar 3 dimensi, kita akan membuat gambar kerjanya atau istilahnya 2D sheet. Nah, kalau ada tutorial lain kan membahas 2D sheet tapi yang assembly. Nah, sekarang kita membahas untuk yang partnya ya gitu. Jadi bebas sih sebenarnya mau mulai dari part dulu atau assembly dulu. Cuma biasanya untuk part ini khususnya lebih detail. Nah, contohnya di sini kita next. Nah, ini dari file SAF ya, SAF design kita akan membuat gambar kerja seperti di samping. Nah, nanti kita akan buat ya gambar kerja, lalu nanti di tengah-tengah sesinya kita mau lihat parametric system dari ZW3D. Maksudnya parametric system adalah perubahan dimensi gitu ya. Jadi ketika kita sudah membuat 3D, lalu sudah kita buat gambar kerjanya atau 2D sheet-nya. Nah, nanti dimensinya kita rubah, apakah nanti di 3D-nya akan ikut berubah gitu ya. Nah, nanti kita akan cek. Ya, kita langsung aja ke softwarenya. Nah, ini kita sudah membuka partnya ya. Partnya masih sama, SAF design. Ini ada beberapa part yang sering kita contohkan. Nah, di sini kita langsung saja untuk membuat 2D sheet. Rekan-rekan langsung akses saja setelah dibuka ya SAF design. Di sini diklik, lalu pilih 2D sheet. Maka di sini sebenarnya nanti muncul all gini ya, banyak. Nah, nanti rekan-rekan bisa filter dengan pilih di sini ISO misalnya yang ingin digunakan gitu ya. Lalu pilih misalnya A3 untuk size dari papernya atau kertasnya, lalu klik OK. Nah, kemudian biasanya akan langsung muncul standard view di sini ya. Nah, di sini saya mau tarik misalnya top view, oke, misalnya 1:1. Ya, ini kita letakkan aja ya. Nah, ini saya tidak mau tarik di sini ya, hidden line. Nah, di sini saya akan tambahkan show dimension from part. Jadi kita aktifkan supaya nanti ketika saya klik, nah lihat ya, langsung masuk dimensi-dimensi dari part. Oke, ini ada proyeksinya saya tidak usah keluarkan. Nah, ini ya muncul seperti ini. Nah, di ZW3D ada satu fitur atau ada satu tools yang bisa berfungsi merapihkan dimensi ini ya. Nah, dia ada di menu ini ya, di menu atas ini ada segitiga ya untuk pop up gitu. Jadi rekan-rekan kalau masih ngumpet dia, kita klik dulu supaya dia keluar. Nah, rekan-rekan masuk ke menu edit lalu masuk ke menu dimension, lalu pilih di sini ada clean up dimension location, lalu kita disuruh pilih view ya, kita pilih aja view yang ingin kita rapihin ya, lalu klik OK. Nah, biasa dia akan mencoba merapihkan gitu ya, tapi memang tidak terlalu 100% benar-benar rapi gitu ya. Di beberapa step kita tetap mesti kita rapihin gitu ya. Tapi sementara dia sudah bisa membereskan sebagian besar gitu ya. Nah, nanti rekan-rekan di sini tinggal ketika mau dirapihin lagi ya, beberapa dimensi tinggal diarahkan lalu dirapihin supaya kelihatannya lebih rapi gitu ya. Oke, kemudian sebentar nih saya rapikan dulu sedikit ya. Oke, nah kemudian seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas mengenai parametric sistemnya. Jadi ini kan 255, kalau kita lihat di 3D-nya juga sudah pasti 255. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau saya rubah dari sini ya, katakan kita sedang mendevelop atau sedang membuat 2D sheet, lalu kita dapat laporan harus merevisi panjangnya jadi 300 misalnya, atau 350 gitu ya. Nah, nanti rekan-rekan tidak harus dari 3D-nya lalu di sini dibenerin lagi gitu, tidak harus seperti itu. Jadi dengan sistem yang parametrik kita bisa tinggal klik kanan, edit dimensi. Nanti di sini misalnya saya ekstrimnya saya jadikan 350 gitu ya misalnya, lalu kita klik OK. Nah, maka gambar di sini akan otomatis akan otomatis adjusting atau menyesuaikan 350. Lalu kalau kita balik ke dalam partnya, rekan-rekan tinggal klik kanan ya di area yang bebas ini ya, klik kanan, lalu pilih open part di sini. Nah, lihat dia sudah nambah panjang ya di dalam part 3D-nya.
Nah, kalau nggak percaya, kita klik kanan di sketch-nya, kita show dimension ya. Nah, ini sudah 350. Begitu juga kalau misalnya di area sini kita ganti ya, klik kanan atau langsung double klik ya. Di sini kita balikin lagi jadi 255. Nah, ini kan sudah balik ya, sudah ke posisi semula. Ini saya hide dulu. Nah, lalu kalau saya lompat lagi ke dalam 2D sheet, kita tinggal klik kanan, lalu pilih 2D sheet di bagian bawah sini. Nah, maka kita tinggal klik yes saja, warning di sini ya. Nah, lihat dia langsung otomatis otomatis ini ya, mengecil, menyesuaikan lagi dimensinya. Nah, jadi dengan ZW 3D, sistem parametrik ini bisa diraih gitu ya, bisa dilakukan. Jadi rekan-rekan tidak usah khawatir ketika melakukan desain di 3 dimensi, maksudnya di dalam part ataupun assembly, ketika ada perubahan dimensi, maka komponen-komponen lain seperti 2D sheet itu akan ikut update, seperti assembly akan ikut update. Jadi tidak usah khawatir akan loss data karena berbagai macam revisi gitu ya. Oke, nah kemudian di sini rekan-rekan bisa berikan beberapa tools ya. Sebenarnya bukan beberapa, banyak sekali tools yang ada di dimension sini gitu ya. Nah, sebagai contoh aja misalnya ini ya, kita mau berikan dimensi yang ada di sini. Nah, kita rekan-rekan bisa klik aja. Ini kan kalau kita perhatikan tadi ini sebenarnya dalam proses ya, di video-video sebelumnya yang bagian staff design ini kan sebenarnya bukan benar-benar dari dari diameter gitu ya. Nah, di sini kita tinggal klik kanan aja ya, terus kita pilih atribut, ini kita pilih dulu. Ya, kemudian klik kanan, rekan-rekan bisa klik atribut. Nah, nanti di teksnya ini rekan-rekan tinggal diklik ya, diameter linear dimension, tinggal klik OK. Nah, maka nanti dia akan muncul diameter gitu ya. Ini kan sebenarnya goalsnya adalah ini diameter ya, karena lubang. Tapi ketika proses desain kita bisa buat itu sementara tidak dari diameter. Nah, nanti kita tinggal rubah di dalam 2D sheet gitu ya. Jadi pas proses 3D kita bisa tidak dari diameter, tapi nanti di sininya kita tinggal detailkan. Nah, banyak hal lagi yang bisa kita masukkan, seperti misalnya mau memasukkan datum ya, kita bisa letakkan datum di area mana yang kita inginkan, nama datumnya apa, labelnya ya, tinggal kita klik saja. Nah, ini kita bisa tempatkan ya datumnya di mana. Ini saya hapus dulu. Entity-nya di sini ke atas ya, klik OK. Oke, itu untuk datum. Lalu selanjutnya saya mau buat ini dulu ya. Oke, ini saya mau buat sebuah dari layout. Kita tarik lagi standar view. Kita tarik left ya, view kiri di area sini. Oke, kita tidak perlu proyeksi. Oke, saya ulangi ya. Saya mau hilangkan view ini ya, hidden line-nya saya nggak mau ambil. Ya, saya mau fokus ke area sini saja. Nah, kemudian dari sini kita mau detailkan ya. Kita bisa gunakan dimension. Misalnya kita bisa ambil radial diametrik ya. Pertama saya mau ambil yang radial dulu. Di area sini saya tarik. Nah, ini by default dia R lalu 3 ya, ngikutin radiusnya berapa. Nah, di sini saya mau berikan atribut dim atribut untuk membuat lebih detail. Kita masuk ke area teks. Nah, ini prefixnya ya, R3 sekian-sekian gitu ya. Nah, ini saya mau matikan, saya tidak mau menggunakan detail R, tapi di sini saya mau buat ini ya. Ini kan ada 2 lubangnya, berarti 2 kali, ini saya pakai huruf besar aja, 2 kali misalnya M gitu ya. Ini kan di area depan ya, prefix. Nah, nilainya di tengah. Nah, sekarang saya mau tambahkan belakangnya ya. Nah, belakangnya ini saya mau kasih simbol depth-nya ya. Depth dari lubangnya, tadi lubangnya kalau nggak salah 20 ya nilainya. Lalu rekan-rekan tinggal klik OK. Nah, ini ada 2 lubang yang M3.
lalu kedalaman 20. Nah, nanti si orang lapangan membaca ini tahu ya, oh ternyata di depan, di kiri ada lubang, dari depan dalamnya 20 dengan diameter 3, dengan radiusnya 3 ya. Nah, lalu kita berikan lagi untuk yang diametrik ya, yang di area sini, kita klik di sini. Nah, ini juga sama, saya mau kasih dim atribut di area text. Ini prefix logonya ya, logo dari diameternya tetap saya bikin, cuma di depannya saya mau tambahkan ya. Di bagian depan ini misalnya saya mau tambahkan logo bahwa ini tuh menggunakan countersink, kemudian 60 derajat ya, ini kita kasih 60, lalu kita bisa kasih logo derajat di sini. Kemudian di belakang dari 15-nya ya, ini sudah kelihatan ya, countersink 60 derajat, diameternya 15, lalu untuk bagian belakangnya kita kasih depth ya, depthnya tadi 20 juga. Oke. Nah, ini kita bisa memberikan informasi yang lengkap di dalam 2D sheet kita. Lalu satu hal lagi, kita bisa berikan ini ya, section. Jadi kita masuk ke dimension, di bagian layout. Di sini ada full section ya. Ini section ada banyak, kita pilih aja full section. Pertama rekan-rekan disuruh pilih base-nya ya. Base view kita klik aja area ini ya sampai dia highlight warna kuningnya nyala seperti ini. Lalu poinnya klik aja di atas ya, di sebelah sini, klik. Lalu klik lagi titik kedua misalnya di tengah. Lalu untuk pindah ke area location ya, rekan-rekan tinggal klik tengah aja ya, supaya nanti dia loncat ke bawah. Nah, kalau sudah, rekan-rekan bisa tempatkan di sini misalnya sectionnya, lalu klik OK. Nah, ini saya mau geser dulu ya, positioningnya kita geser. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini arahnya ke sana ya, kalau kita lihat A, ini saya rapihkan dulu sedikit. Oke, nah ini arahnya ke sana. Jadi kita bisa benerin ya arahnya. Saya mau balik, untuk ngebalik arahnya tadi saya mau arahnya ke sini ya, ke arah kiri. Jadi nggak usah kelihatan layer-layer dari step-step dari si shaftnya, karena saya mau berfokus untuk mendetailkan area ini ya. Nah, berarti untuk membalikan arahnya rekan-rekan tinggal klik kanan aja di hasil potongannya, lalu silahkan dipilih redefine section. Nah, ini flip arrow, klik OK gitu ya. Nah, kita mau fokus potong di sini lalu menghadapnya dari kanan ke kiri ya. Nah, berarti potongannya aja yang mau kita detailkan. Nah, ini kita mau detailkan, kita berikan dimension ya. Kita berikan dimension biasa aja. Ini kita bisa klik diameter atau ini ya, apa istilahnya, dimensi inti yang nanti bisa membantu untuk orang yang akan membuat ini menjadi lebih mudah ya dalam membacanya. Nah, kemudian rekan-rekan kalau mau berikan detail ya, tadi kan saya udah berikan detail seperti ini. Nah, kita bisa gunakan dengan metode klik kanan, atribut ya, kemudian kita berikan dimensi ya. Di sini saya mau berikan toleransi. Toleransinya di sini saya mau, ini ada berbagai macam toleransi ya yang bisa diberikan. Ini toleransi atas bawah. Ini ada toleransi yang depannya dulu nominal, terus plus minus berapa. Ini ada yang seperti ini juga. Nah, ini kalau yang plus minusnya sama bisa gunakan yang ini ya. Nah, kalau plus minusnya beda bisa gunakan ini. Kalau ini langsung batas atas berapa nilainya, batas bawah berapa. Rekan-rekan yang basic gambar pasti harus sudah tahu ya. Nah, ini saya pilih yang ini ya, yang unequal tolerance. Misalnya untuk toleransi atasnya 0,02 gitu ya. Atau atasnya 0, bawahnya 0,02 gitu ya. Ini berarti harus benar-benar presisi gitu ya. Ini kita klik OK. Lalu untuk yang area sini ya, klik kanan atribut. Ini menggunakan toleransi. Misalnya atasnya 0,02, bawahnya 0,035 misalnya ya. Nah, ini rekan-rekan kalau mau stylenya diganti lagi, nggak harus plus minus seperti ini ya. Di sini bisa lagi ya. Ini plusnya 3 angka ya, 2 angka di belakang koma. Lalu misalnya mau kayak gini ya, yang khusus nilainya 0. Itu tidak usah ada 0,00 kayak seperti ini gitu ya, misalnya 0 doang. Nah, ini bisa pilih yang ini gitu ya. Nah, ini saya tetap biarin aja seperti yang sekarang. Nah,
Itu sebagai informasi saja. Nah, jadi dengan menggunakan ini juga bisa ya, sorry, saya ini lagi ya, misalnya di ini kan kita sudah berikan toleransi ya di area sini ya. Nah, nanti misalnya kita mau memberikan note ya, memberikan note kita bisa berikan di area ini ya, drawing point. Misalnya kita berikan di sini, kita ketik langsung angkanya, tulisannya note titik 2, misalnya tanpa toleransi, berikan misalnya plus minus 0,05. Oke. Nah, ini maksudnya gini ya, dimensi-dimensi nih ya, dimensi-dimensi yang tidak ada toleransi, kayak ini kan ada toleransi gitu ya. Nah, berikan aja nilai toleransinya plus minus 0,05 gitu ya. Di beberapa style gambar, kalau ini misalnya kita kasih toleransi kan di sini nanti akan kepenuhan ya, jadi jelek, bertumpuk-tumpuk. Nah, biasanya untuk menghemat bisa diberikan seperti ini gitu ya. Nah, untuk menghemat gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita berikan di dalam 2D sheet dari Z-Way 3D ya, seperti surface finish, intersection symbol, weld, center mark, dan lain sebagainya, datum target, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini kita bahas seperti ini dulu untuk dasar-dasarnya ya, dari mulai dasar-dasar dari 2D sheet menggunakan 2D sheet yang bagian part ya. Oke, jadi sangat mudah sekali kita bisa berikan detail gambar ya, bagian atas, bagian samping gitu ya, side view, bagian left ini ya, lalu bagian potongan, lalu kita bisa berikan dimensi, toleransi, dan sebagainya macamnya seperti surface finish, dan juga tadi ada beberapa lagi ya yang memang tidak saya praktekkan tapi sebenarnya bisa kita explore juga gitu ya dengan mudahnya di dalam Z-Way 3D. Jadi rekan-rekan silahkan coba, beberapa dasarnya sudah saya berikan, rekan-rekan tinggal silahkan saja explore lagi detail-detail yang lainnya ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.